Selamat malam, Bung Ali. Malam. Malam hari ini tentu kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, menggugah rasa kita sebagai generasi muda atau Gen Z untuk senantiasa berpartisipasi membangun ekonomi kemasyarakatan. Bung Ali, siap. Waktu terus berlalu, apa yang ingin Anda sampaikan dalam memotivasi kita semua sebagai generasi muda, khususnya di bidang kewirausahaan? Ya, sebelumnya perkenalkan ya, Bang Taufik ya. Saya biasa teman-teman panggil dengan nama Ali ya. Saya biasa dikenal Ali dalam teman-teman. Kemudian untuk aktivitas sehari-hari, saya kebetulan salah satu guru honorer lah ya. Di salah satu sekolah swasta di Purwokerto. Kemudian setelah itu untuk aktivitas setelah pulang sekolah, saya ada sedikit kegiatan lah, usaha kecil-kecilan dalam rangka ya untuk menopang dan membantu perekonomian kurang lebih seperti itu. Hal yang menarik dari apa yang disampaikan perkenalan Bung Ali itu menjadi seorang guru swasta di wilayah Kabupaten Banyumas, tapi beliau mampu membuktikan bahwa dirinya itu ternyata tidak hanya satu aktivitas dalam kurun waktu kurang lebih 2 kali 24 jam atau bahkan lebih, karena memang harus memikirkan bagaimana ekonomi bisa untuk menopang kehidupan sehari-hari. Bisa dikenalkan untuk usahanya? Untuk usaha sebenarnya saya sudah ya berkali-kali gagal, tapi tidak pernah menyerah. Istilahnya saya percaya ketika suatu saat mungkin sudah waktunya saya akan diberikan keberhasilan, kesuksesan dari kesungguh-sungguhan saya, sebagaimana yang telah dijanjikan Allah ya. Jika kita bersungguh-sungguh, maka insya Allah kita akan mendapatkan jeda ya gitu ya Bung ya. Nah untuk aktivitas usaha kecil-kecilan saat ini saya lakukan, yaitu yang terakhir ini yang masih berjalan, ada usaha UMKM ya, jualan makanan Timur Tengah gitu ya, biasa dibilang atau dikenal dengan kebab ya. Kebab itu saya terinspirasi dari teman saya yang sudah berjalan gitu ya, sampai 5 ya bertahun-tahun lah, kurang lebih ya 6 atau 7 tahun, dan ternyata menurut hemat saya itu menjanjikan gitu ya, usaha sampingan yang tidak perlu modal besar, kemudian tidak perlu menyita waktu yang terlalu banyak, dan profitnya pun menurut saya ya menggiurkan gitu ya. Setelah panjang lebar, sebelumnya saya juga kenapa ke situ juga karena saya pecinta makanan kayak gitu ya. Sebenarnya saya senang jajan di luar, tapi untuk lebih hematnya lagi kan kalau kita bikin sendiri kan lebih murah ya. Nah akhirnya saya sering ngobrol dengan teman saya itu yang sudah jualan, karena saya langganan, akhirnya sampai kenal dekat, kita ngobrol, kita tukar pikiran. Kemudian ternyata dia itu juga seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Purwokerto ya. Dia sudah berwirausaha dengan omset yang menurut saya luar biasa ya. Mungkin kalau di total gitu ya, kita kerja itu posisinya mungkin seperti manajer gitu lah ya, karena omsetnya lumayan. Nominalnya saya tidak disebutkan karena mungkin ya intinya lumayan gitu ya. Mungkin kalau kita kerja di perusahaan besar itu sekelas manajer karena omsetnya bagus. Nah dari situ saya tertarik, kemudian saya mencoba belajar. Sebelum saya belajar bagaimana membuat produk tersebut, saya belajar dulu mempelajari keadaan, dalam arti konsumennya itu bangsa pasarnya itu, kalau saya sendiri itu carinya ke menengah ke bawah gitu ya. Jadi saya larinya ke UMKM memang, karena pasar saya kan mahasiswa gitu, pelajar gitu. Jadi kalau saya jual harga istilah standar lah, murah gitu, menurut saya harganya murah, tapi kalau kuantitinya banyak itu kan akan lebih banyak untungnya ya. Akan menjanjikan juga ya, bagaimana seperti yang teman saya terapkan. Kemudian saya mencari lahan ya yang menurut saya prospek, kemudian saya nekat dengan dia modal kecil ya, paling saya dulu saya ingat saya paling sekitar 6-7 juta
juta lah. 6 juta ya? 6 juta atau 7 juta itu sudah bisa berjalan. Saya bisa, itu prosesnya nggak instan ya mas, saya hampir 1 tahun untuk memikirkan dan mengumpulkan modal. Nah, status saya guru honorer, gaji ibaratnya bisa buat makan 1 bulan aja sudah alhamdulillah. Nah, ya proses ya sekitar 1 tahun. 1 tahunan? 1 tahun, nggak instan begitu. Itu milik sendiri atau kerjasama dengan orang lain untuk permodalan? Awalnya kita permodalan karena keterbatasan modal, kita sempat bersama gitu ya, Dengan perorangan, tapi sekarang sudah tidak begitu. Kemudian begitu berjalan, alhamdulillah ya kita tidak mengalami seperti usaha-usaha yang saya dulu pernah lakukan gitu ya. Jadi misal butuh perjuangan yang luar biasa gitu, alhamdulillah langsung laku. Dan saya ingat sekali uang perputaran modal pertama itu untuk perputaran ya belanja 500.000, dan itu ternyata ketika kita disiplin gitu ya, itu kurang lebih 5 atau 6 bulan itu dengan modal segitu untuk pemula cukup kembali modal dalam waktu sekitar 6 bulan, 5 sampai 6 itu sudah kembali modal, dan untuk bulan selanjutnya kita sudah bisa menikmati hasil. Terus bagaimana nih kalau seandainya dalam prosesnya tersebut itu ternyata hal yang mungkin akan terjadi ketika hari ini kita melihat bahwa pangsa pasar itu UMKM lebih banyak ke usaha-usaha kecil yang sekiranya itu karena sistem ekonomi yang pasar bebas seperti ini ya, itu melihatnya seperti apa untuk bisa terus berpeluang sampai ke depan? Ya, tentunya kita harus mengikuti perkembangan pasar global, perkembangan ya perekonomian kita. Misal kenapa saya mengambil jualan kebab ini, kenapa saya jual ini, kenapa tidak yang lain, kan banyak ya pilihannya. Pertama saya melihat ini bukan produk musiman, dalam arti hanya viral sebentar kemudian menghilang, timbul sebentar hilang kemudian hilang. Nah, kalau saya melihat fenomena ini, kalau makan itu menurut saya itu bisa bertahan. Itu kunci awal dari awal saya sudah dipikirkan sampai hal segitu ya. Banyak produk-produk yang hanya viral sebentar, booming, bisa merabungnya sebanyak ini, tapi terus setelah itu hilang. Nah, kalau saya melihat kalau makanan burger ini makanan selagi masih ada istilah mahasiswa, masih ada belajar, masih ada orang yang ini makanan Genset ya. Makanan apa ya, makanan ringan ya yang bisa dinikmati di kalangan aula muda ya, saat setelah aktivitas kuliah dan sebagainya gitu kan. Iyalah, misal santai gitu kan. Gitu. Kalau mau makan berat ini belum, ini makan ini dulu gitu kan bisa. Terus kemudian ya harus kita mengikuti perkembangan zaman ya, sekarang sudah beredar banyak sekali seperti ya kemudahan untuk bertransaksi. Salah satunya saya juga menyediakan pembayaran dengan melalui QRIS karena dan juga ada platform lain yang bisa di marketingkan, artinya memasarkan ke masyarakat lebih luas lagi ya. Misal pakai aplikasi kayak aplikasi marketplace yang seperti GoFood, kita juga harus mengikuti perkembangan itu. Kalau enggak ya kita akan terkikis lah ya, kita akan hancur karena ya generasi sekarang gitu ya, pengennya yang mudah, praktis, murah gitu. Kalau kita tidak mengikuti itu ya mungkin hanya mengandalkan pembeli yang offline itu kurang ya. Kemudian untuk promosi itu kita pernah gitu ya mengundang salah satu blogger yang nggak mengundang ya. Kebetulan saya kenal tangga, kemudian minta tolong dipromosikan di media sosialnya. Alhamdulillah berdampak karena ya memang sekarang dunia itu seperti di genggaman kita ya, tinggal bagaimana kita bisa mengolahnya, memanfaatkannya, menggunakannya. Berarti katakan ini menjadi suatu keberuntungan ketika memang
vlogger itu bisa mempromosikan dengan mereka menikmati produk-produk UMKM kebab itu sendiri. Betul. Terus gini, Bung Ali, tentu kan kita melihat bahwa dalam proses ini kan ada yang namanya karyawan gitu kan. Nah, itu berapa sih jumlah karyawannya dan bagaimana agar nanti antara pembagian keuntungan itu bisa antara pemasukan tadi untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan, terus kemudian untuk belanja modal kembali, terus kemudian dari belanja pegawai itu bagaimana manajemennya? Kalau untuk manajemennya sendiri ya, kalau saya melakukan kalkulasi perhitungan lah ya, perhitungan bagaimana untuk uang belanja dan sebagainya, terus HPP-nya berapa itu kan. Kalau saya selama ini gitu ya, itu bisa mendapatkan paling nggak ya 30% dari omset misalnya 1 juta atau mana ya, paling nggak 300 kan. Itu pernah untuk segitu, cuma ya jarang gitu ya, cuma kalau yang stabil ya 500, 600, tapi paling nggak kita 30% itu bisa dapat keuntungan, sisanya nanti untuk Setiap harinya, artinya naik turunnya sekitar segitu ya penghasilannya. ya, Bersih. ya. Untuk 30% misal dikatakanlah untuk belanja karyawan gitu ya, karyawan kebetulan saya baru 1 ya, dulu pernah sempat 2 karena saya senang merekrut teman-teman yang memang sama-sama berjuang memberikan peluang ya, bagi para mahasiswa pekerja ya. mahasiswa yang sudah semester akhir aktivitasnya tidak begitu sibuk dan mereka membutuhkan istilah ya tambahan uang jajan ya. Sempat 2 bergantian, 1 hari berangkat 2 hari dan sistemnya saya itu ya belum berani bayar bulanan ya, tapi kita sistemnya harian, jadi paling tidak sehari ya 50.000 lah, 50.000 kemudian dan sisanya bisa jadi apa yang 30% katakan itu masih termasuk yang 60, jadi yang belanja karyawan itu ambil dari yang 30%, tapi ya alhamdulillah ya sehari katakanlah bisa lah buat istilahnya apa belanja rumah, keperluan rumah atau belanja harian jajan anak. Jadi kalau menurut saya sih ini terbantu sekali dengan aktivitas ini, membantu perekonomian. Kelihatannya memang sederhana gitu, simpel ya, penting. Ya, ini Bung Ali, ini kan tentu yang namanya kebab pasti isinya kurang lebih ada dagingnya ya. Ada nggak pernah satu konsumen itu mengeluh terkait dengan produk dari kebab itu sendiri, artinya rasanya lah dan sebagainya gitu, bagaimana mensiasati itu, pernah atau tidak ya? Kalau saya pribadi itu menggunakan bahan baku yang menurut saya premium ya, yang masih segar ya, segar premium, dan tentunya sudah tersertifikasi halal ya, produknya semacam dagingnya gitu. Dan di situ kan ada grade-grade-nya ya, ada yang standar ya, yang biasa atau yang premium. Saya ambilnya bahan bakunya ya untuk daging itu sendiri bukan yang premium, dan menurut saya alhamdulillah selama ini itu nggak ada komplain, dan yang ada malah istilah dalam arti ya misal kayak di platform kayak project kopi kan ada kalau ulasan gitu ya, ulasannya alhamdulillah selama ini bagus ya. Dalam arti kadang ada yang bilang malah langsung pelanggan itu bilang menyampaikan bahwa saya itu nggak suka, tapi ketika mencoba di sini suka ya. Itu mungkin ada triggernya tersendiri ya, ternyata masyarakat yang tidak kecenderungan jadi kecenderungan gitu ya, karena ada inovasi kebab itu sendiri gitu ya. Kalau komplain sih ya mungkin ya pernah lah ya, namanya kita layanan ya, atau jual barang lah ya, nggak ada komplain, tapi tetap itu kemungkinan kecil, paling hanya misal kayak keterlambatan lama gitu kan, aneh antri gitu, belinya kebetulan bersamaan gitu kan, paling keluhannya di masyarakat lama, kemudian pedesan lah, misalnya pedes sedang misalnya, ternyata kepedesan dan sebagainya, paling hal-hal yang seperti itu. Kalau komplain yang misal
dagingnya nggak enak atau kebabnya sampai saat ini Belum saya ada ya. Mudah-mudahan sih jangan sampai kan, harapannya begitu. Itu kan gini, masyarakat yang nantinya akan datang ke Purwokerto atau istilahnya untuk sekedar mampir di gerai atau di kedainya Bung Ali, itu bisa disampaikan terkait dengan harganya, lokasi, terus kemudian apa saja yang ditawarkan, mungkin bisa disampaikan. ya di kedai saya itu sedia bukan hanya kebab ya, tapi ada varian burger. Burger itu sendiri juga ada beberapa variannya. Ada yang original ya, burger biasa, kemudian ada double beef burger, kemudian bisa ada topping, misal tambah topping telur, mozzarella atau keju. Kemudian kalau kebab sendiri itu juga banyak variannya ya. Jadi untuk harga itu varian harga itu kisaran dari 10.000 ya, harga ekonomis sekali ya. 10.000 itu kalau dulu saya senang jajan itu ya, kadang di mall gitu, itu nggak dapat, itu paling nggak original itu paling murah itu 20.000 gitu saya kalau 20.000. Saya mulai dari 10.000 saja. 10.000 ya, sudah bisa menikmati baik makan di sini ataupun dibawa pulang ya. Iya, kemudian kalau yang spesial itu lengkap, itu kisaran 18.000 itu udah lengkap. Toppingnya ada telur, mozzarella, daging dan sebagainya udah lengkap. Itu menurut saya ya sangat murah. Sangat murah sekali ya. Lokasinya Bung? Untuk lokasi kebetulan saya usaha di komplek kampus Win Saizu ya. Komplek kampus Win Saizu Purwokerto. Tepatnya di Jalan Ahmad Yani, ya, di depan gerbang kampus Win Saizu ya, atau sebelah utarannya Ayara di Isbah. Sebelah utarannya persis itu ada beberapa UMKM ya, beberapa UMKM, salah satunya saya di situ. Dan untuk jam bukanya itu mulai jam 5 sore. Jam 5 sore ya, sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Kami juga melayani delivery order, namun terbatas ya. Jadi kisaran jam 7 sampai jam 10 malam kurang lebih gitu. Itu pun hanya area Kelurahan Purwonegara gitu. Masih di wilayah Purwokerto Utara ya. Purwonegara. Jadi kalau yang jauh ya mohon maaf, paling jauh sempat ada langganan saya di daerah Karangsalam. Ada ya. Karangsalam Iya. Baturaden atau Karangsalam sini Gunung Bandeng? dekat Undiku. Oh, dekat itu. Karangsalam apa kebocoran gitu ya? Ada Karangsalam, ada bocoran, ada untuk Iya, jalur lintas ke arah ke Kayaknya dekat Undiku lah. Ya langganan sudah lama. Jadi sekali order lumayan, jadi agak jauh ya. Berapa lah lumayan. Kurang lebih seperti itu. Baik, pemirsa yang berbahagia, malam ini kita mendapatkan oleh-oleh dari inspirasi UMKM generasi anak muda atau generasi Gen Z, di mana usaha itu tidak berhenti pada inovasi yang stagnan saja, tapi terus berkelanjutan dengan trik-trik tertentu. Jadi jangan sampai kawan-kawan semuanya bermalas-malasan, terus kemudian jangan sampai berputus asa, bahwa setiap usaha yang bersungguh-sungguh pasti hasilnya akan sungguh-sungguh pula. Untuk tanya dengan proses untuk bisnis ini, jika memang ingin tahu lebih dekat, silakan bisa datang di lokasi tempat usahanya, ada di depan kampus Win Saizu Purwokerto, Jalan Ahmad Yani. Ini ada kebab dan burger. Terima kasih Bung Ali atas waktunya. Semoga terus diberikan keberkahan, kelancaran, Amin. semuanya bisa laris dan keluarga bisa. Terima kasih. Sampai ketemu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.